di dalam pembangunan pariwisata saat ini, orang lebih bicara soal mengembangkan eko pariwisata. Jadi bagaimana memahami pariwisata secara holistik, terutama bagaimana kita menjaga, merawat kekayaan alam budaya kita yang ada, dan kemudian mengembangkan suatu sistem yang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Wagub. Kalau Pak Wagub menyinggung itu rantai pasok ekonominya, tapi juga perlu menjaga rantai pasok atau menyediakan rantai pasok sumber daya manusia. Jadi ini adalah satu ekosistem pariwisata yang benar-benar harus dijaga, dan itulah saya kira yang seharusnya kita kembangkan di NTT. Mengembangkan eko pariwisata di NTT. Saya kira judul itu mungkin akan lebih memberikan pemahaman yang lebih holistik, pemahaman yang lebih lengkap tentang apa yang kita maksudkan dengan diskusi kita sore hari ini. Para pemirsa, para peserta webinar yang saya hormati, saya ditugaskan oleh panitia untuk menyampaikan 3 poin. Yang pertama, apa pandangan saya sebagai putra daerah asal NTT melihat potensi pariwisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi satu, ya ini di sini masih ditulis menjadi lebih modern, lebih ramah lingkungan dan nyaman bagi para wisatawan tentunya. Nah, pertama kalau kita bicara soal pengembangan potensi pariwisata NTT, saya ingin kembali pada tadi apa yang saya sampaikan di depan tadi soal eko pariwisata, bahwa kita perlu mengutamakan konsep eko pariwisata, mengedepankan terutama menjaga alam, konservasi alam. Jadi apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita miliki ini harus kita rawat. Ini karena ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga, dan ini adalah modal yang kita punya gitu. Kita lihat bahwa kenapa orang mau datang ke Nusa Tenggara Timur, kenapa orang mau datang ke Flores, itu karena pertama tentu daya tarik pertama adalah apa yang ada di Komodo dengan Varanus komodensisnya. Itu menjadi suatu daya tarik yang sudah ada di NTT, dan itu yang harus dirawat, itu yang harus dijaga. Kemudian alam kita. Kenapa kita sekarang kita lihat bahwa orang tahu NTT salah satu wilayah atau kita menyebutnya sebagai Pulau Cendana. Tetapi sekarang ini kalau orang datang ke NTT mungkin sudah jarang menemukan pohon cendana itu gitu. Kenapa? Karena kita tidak merawat itu gitu. Ini kekayaan budaya, kekayaan alam yang perlu kita jaga. Sehingga apa yang kita miliki sekarang harus kita rawat. Itu poin saya kira konservasi alam, konservasi budaya itu merupakan hal yang harus kita jaga betul sehingga potensi modal dasar kita ini menjadi kekayaan dan kemudian menjadi potensi untuk daya tarik turisme di kita. Budaya lokal, saya kira salah satu kelebihan NTT khususnya di wilayah misalnya di Flores, Lembata, Alor. Luar biasa untuk banyak orang, mungkin di Flores tidak terlalu menyadari itu, tapi ketika kita orang lain datang ke Flores, ke NTT, dia akan menemukan bahasa saja sudah banyak perbedaan. Dari Manggarai sampai ke Flores Timur, itu ada sekitar 7 bahasa yang berbeda satu sama lain. Budaya, kebiasaan-kebiasaan, dan ini adalah suatu hal yang sangat menarik untuk siapapun yang datang ke NTT, siapapun yang datang ke wilayah kita di Flores, Lembata, dan Alor. Nah, kemudian hal berikut yang kalau kita bicara soal pengembangan potensi adalah bagaimana kita, ya di sini tadi juga sudah banyak disinggung dengan bahasa yang sederhana saja, kita perlu menyediakan transportasi. Nah, pembangunan transportasi, ketersediaan listrik, air bersih, akses jalan. Saya kira ini modal-modal dasar yang harus disiapkan oleh negara. Dan saya kira dalam hal ini di DPR kami selalu bicara soal
ya pembangunan infrastruktur. Memang berkaitan dengan ini, mengenai pembangunan ini, kebijakan pemerintah ada di Kementerian PUPR, tapi berkaitan dengan pariwisata tentu perlu ada terobosan-terobosan, dan ini yang saya juga selalu bicara dengan Mas Menteri supaya terobosan-terobosan yang berkaitan dengan transportasi, ketersediaan listrik, air bersih, dan akses jalan ini, baik jalan tadi kalau Pak Wagub sudah bicara soal jalan provinsi, tentu juga jalan ya negara terutama juga harus menjadi perhatian. Wilayah utara Flores itu kalau bisa atau kita upayakan supaya terhubung dari Manggarai Barat sampai ke Flores Timur, terus kemudian sambung lagi ke pulau-pulau itu akan menjadi suatu potensi yang luar biasa untuk pengembangan pariwisata di NTT, khususnya di wilayah Flores, Lembata, dan Alor. Kemudian hal berikut juga pengembangan potensi pariwisata ini tentu menyangkut peningkatan kualitas kebersihan, keamanan, amenitas di daerah pariwisata yang meliputi akomodasi, ketersediaan fasilitas kesehatan, jangkauan sinyal, dan aspek safety pada produk dan jasa wisata. Saya kira ini ya semua hal ini tadi juga sudah disinggung oleh teman-teman pembicara sebelumnya. Saya ingin melihat dari aspek lain. Ini aspek yang berkaitan dengan di luar infrastruktur, di luar hal-hal yang bersifat fisik. Tentu yang paling penting atau yang penting juga untuk menjadi perhatian kita, baik itu pemerintah maupun masyarakat, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berkaitan dengan SDM kita. Nah, orang Flores, orang NTT mempunyai modal dasar untuk pariwisata, yaitu keramah tamahan. Saya kira semua orang yang datang ke NTT pasti merasakan bahwa orang NTT itu ramah. Orang NTT itu mudah untuk berkomunikasi, bergaul, meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki, tapi kita termasuk ya masyarakat yang terbuka, masyarakat yang ramah terhadap siapapun pendatang yang datang berkunjung ke wilayah kita. Nah, saya kira ini yang merupakan suatu potensi yang perlu untuk dikembangkan, bahwa keramahan itu juga menyangkut turisme, menyangkut pariwisata, perlu ada keramahan yang sifatnya tentu ketika itu masuk di dalam turisme internasional, tentu perlu ada standarisasi yang bersifat internasional, mulai dari bahasa. Ya, kita perlu mengembangkan bagaimana pelaku-pelaku wisata kita juga memahami di samping bahasa Inggris, tentu juga bahasa-bahasa asing yang lainnya. Saya pernah mendengar juga bahwa beberapa kali ada turis dari Prancis misalnya, yang ya pemahaman atau bahasa Inggrisnya juga terbatas. Tapi karena ketika mereka datang ke NTT dan mereka perlu guide, kita sulit untuk menemukan guide yang bisa berbahasa Prancis atau bisa berbahasa yang lain. Terpaksa kita harus mengundang dari Bali misalnya, atau dari daerah lain. Nah, ini satu hal yang tentu berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia untuk pelaku pariwisata, di samping tentu buat masyarakat itu sendiri gitu.